Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan melanjutkan pembahasan materi tematik tema 9, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Siapkan buku modul dan peralatan tulis kalian. Itu di modulnya halaman 8. Tema 9, subtema 1, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami jenis-jenis sumber energi. Yang kedua, siswa dapat memahami cara melakukan wawancara. Yang ketiga, siswa dapat memahami hak dan kewajiban terhadap energi yang ada secara seimbang. Kita akan mulai dengan pembelajaran 3, jenis-jenis sumber energi yang ada. Yang pertama itu ada sumber energi tidak terbarukan. Apa itu sumber energi tidak terbarukan? Sumber energi tidak terbarukan adalah sumber energi yang akan habis jika dipakai atau digunakan terus-menerus. Sumber energi ini berasal dari fosil, yaitu contoh-contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Yang kedua adalah sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia sepanjang waktu. Artinya adalah energi yang ada tidak akan habis walaupun dipakai terus-menerus. Contohnya adalah energi matahari, angin, air, dan biomasa. Ini Mr. Agus punya gambar sumber energi tidak terbarukan. Ini adalah contohnya batu bara di daerah Sumatera Selatan, di daerah Tanjung Enim. Ini dia. Jadi keberadaan batu bara yang ada dipakai manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, Mr. Agus punya gambar sumber energi terbarukan. Itu adalah pemanfaatan energi matahari dengan alat yang namanya sel surya. Ini ada di daerah Bali. Ini dia. Jadi panas matahari ditampung melalui alat namanya sel surya, lalu diolah, nanti dipakai untuk bagaimana bisa menghidupkan benda-benda yang ada, benda-benda elektronik, bisa menghasilkan panas dan listrik yang ada. Kita masuk pada persiapan wawancara. Ini ada muatan bahasa Indonesia. Untuk persiapan wawancara, sebelum melakukan wawancara tentu dibutuhkan adalah persiapan bagaimana melakukan sebuah wawancara agar wawancaranya berjalan dengan baik dan teratur. Yang pertama adalah menyiapkan daftar pertanyaan. Jadi pertanyaan itu disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara yang ada. Yang mana wawancara atau persiapan wawancara menyiapkan daftar pertanyaan itu dapat menggunakan kata tanya adik Simba. A itu apa, di itu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M itu mengapa, ba itu bagaimana. Jadi kata-kata tanya ini dapat dipakai untuk menjadi panduan anak-anak bagaimana membuat sebuah pertanyaan sebelum melakukan wawancara yang ada. Yang kedua, persiapan wawancara dapat dilakukan adalah disusun menggunakan kata-kata yang baku. Jadi pakai kata-kata yang disesuaikan dengan ejaan yang ada. Contohnya misalnya bertanya seperti ini, kapan padi ini akan dipanen, Pak? Itu adalah contoh bagaimana sebuah pertanyaan disusun menggunakan kata atau kosakata yang baku. Yang ketiga adalah persiapan wawancara yang harus dilakukan adalah menyusun laporan hasil wawancara. Kalau semua
wawancara sudah dilakukan, terakhir adalah bagaimana menyusun laporan hasil wawancara. Kita masuk kepada pembelajaran 4. Pembelajaran 4 itu ada di halaman 11. Bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban terhadap energi secara seimbang. Yang pertama, hak warga masyarakat terhadap sumber energi. Haknya apa? Yang pertama adalah menggunakan listrik untuk menyalakan peralatan elektronik. Jadi, ini adalah contoh bagaimana warga memiliki hak terhadap sumber energi yang ada. Yang kedua adalah hak warga negara terhadap sumber energi adalah memiliki hak menggunakan gas untuk memasak, misalnya. Yang ketiga misalnya adalah haknya menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan baik minum, baik mandi, dan kebutuhan yang lainnya, cuci tangan termasuk di dalamnya. Yang kedua adalah kewajiban warga masyarakat terhadap sumber energi yang ada. Di samping hak sebagai warga negara terhadap sumber energi, ternyata kita juga harus dan wajib memiliki kewajiban bagaimana warga masyarakat terhadap sumber energi yang ada. Kewajibannya adalah yang pertama adalah menggunakan energi secara efisien dan efektif. Jadi energi yang ada kalau bisa dipakai dengan efisien dan efektif. Apa itu efisien? Dilakukan dengan baik-baik, tidak boros-boros. Yang kedua adalah kalau bisa menggunakan energi alternatif, energi pengganti. Yang ketiga adalah melakukan penghijauan dan reboisasi. Jadi kewajiban warga negara terhadap sumber energi yang ada adalah ikut dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi. Ini Mister punya gambar hak warga masyarakat terhadap sumber energi yang ada. Ini adalah seorang anak, ya, dia memiliki hak terhadap energi listrik yang ada. Apa yang dia lakukan adalah dia memiliki hak untuk menonton TV. Ini adalah hak saya terhadap energi yang ada. Boleh saya nonton TV, hak saya katanya. Nah, ini adalah kewajiban warga masyarakat terhadap sumber energi yang ada. Ini yang Mister centang ini kewajiban yang harus dilakukan. Minum air, dicentang nih. Airnya kalau sudah dipakai, kerannya dimatikan. Ya, ini tidak boleh menghambur-hamburkan air. Air yang di ember jangan ditumpahin. Nanti airnya akan berkurang kandungannya di dalamnya. Gambar selanjutnya ini adalah bagaimana seorang anak ketika berkumur atau gosok gigi, tangan kirinya pegang cangkir untuk menggosok gigi, keran airnya dihidupkan. Ini tidak boleh. Kalau boleh pas saat mau gosok gigi, tangan kiri memegang air, kerannya dimatikan. Ini haknya menjaga tanaman dengan cara merawat dan menyiram, sehingga nanti tanaman yang ada ini dapat sebagai tempat resapan air, sehingga kandungan air dalam tanah akan tetap terjaga. Demikian pembelajaran hari ini yang dapat Mister Agus sampaikan buat kita semuanya. Tetap semangat, tetap rajin belajar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.